Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Tani, balik lagi nih sama saya Muhammad Al-Ajmi. Tentunya di podcast kesayangan kita semua, kalau bukan di Podstum, Podcast Tumbuh. Nah, kita kedatangan tamu spesial nih kali ini. Yaudah, langsung aja kenalan yuk, pada penasaran kan? Nah, ya. Hai Sobat Tani, dimanapun berada, baik tua maupun muda, perkenalkan nama saya Reza Agung Maulana. Saya penyuluh pertanian di UPT Pertanian Wilayah 4 Cibungbulang, melayani 4 kecamatan yaitu Ciampea, Tenjolaya, Cibungbulang, dan Pamijahan di bawah naungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Nah, itu dia sedikit profil tentang narasumber kita kali ini. Menarik bukan? Tentunya kalian dapat menyerap ilmu-ilmunya ya. Tapi jangan lupa untuk terus nonton podcast kita. Sebelum kita bertanya lebih jauh nih sama Kak Reza, mungkin kita bertanya dulu tentang, jadi menurut kakak apa sih pendapat kakak tentang petani milenial? Ya. Pengertian petani milenial sendiri yaitu petani yang berada di usia 19 sampai 39 tahun. Nah, petani milenial ini merupakan petani yang jiwanya masih muda, kemudian sangat mengerti akan dunia teknologi digital. Nah, jadi petani milenial ini sangat sedang digalakkan ya saat ini. Kementerian Pertanian khususnya menggalakkan program 1 juta petani milenial di tahun 2019, dan alhamdulillah sekarang sedang berjalan. Kita di lapangan semua penyuluh pertanian bergerak untuk menjaring petani-petani muda untuk mau berkelompok menjadi petani milenial, untuk nanti disiapkan di masa depan sebagai pengganti penyuluh-penyuluh yang saat ini sudah kebanyakan sudah tua. Ya. Nah, itu dia pendapat Kak Reza tentang petani milenial. Nah Kak, untuk apa sih namanya, petani milenial itu sendiri, apa sih bentuk dukungannya dari pemerintah itu sendiri Kak? Oh ya, waktu tahun 2019 Kementerian Pertanian secara khusus mengumpulkan 15.000 santri milenial untuk dilatih mengenai agribisnis, cara budidaya pertanian seperti apa. Itu di Tasikmalaya. Selain itu juga pemerintah membagikan beberapa bibit padi, bibit jagung, kemudian ternak juga, sapi, terus ayam, terus domba, dan alat-alat mesin pertanian seperti traktor. Nah, kemudian santri-santri ini nantinya dibina untuk nanti dijadikan santri milenial, santri tani. Nah, itu sebagai launching ya, jadi launching pemerintah untuk menggalakkan 1 juta petani milenial. Nah, itu sebagai awalannya di situ. Sampai saat ini pun khususnya di kelompok tani saya ada Taruna Tani, kelompok tani milenial. Alhamdulillah oleh pemerintah sudah difasilitasi bibit jahe merah 1.000 bibit, kemudian alat pencacah rumput untuk pembuatan kompos, kemudian kendaraan roda 3 untuk mengangkut sampah, untuk nanti dikelola sebagai alat untuk pengelolaan bank sampah. Dan sebenarnya banyak lagi yang lainnya gitu.
Jadi ibaratnya pemerintah itu sangat care lah, peduli Iya, gitu ya. ya sangat-sangat karena penting. Jadi selain istilahnya sarana prasarana, Hmm, alat mesin pertanian, SDM juga perlu perlu. sangat penting untuk nanti menopang pertanian di Indonesia ini. Jadi ini sobat tani, pemerintah udah care, tinggal kitanya kumpulin niat dan mau terjun langsung ke pertanian. Iya. Nah, untuk meyakinkan sobat tani terjun ke bidang pertanian, saya mau tanya nih ke Kak Resa. Menurut Kak Resa, bagaimana sih Kak peluang agribisnis buat para milenial ini sendiri? Peluangnya sangat terbuka lebar ya, untuk bagi petani milenial maupun petani pemula. Jangan takut untuk terjun di bidang pertanian, karena di era digital saat ini kita sangat-sangat mudah untuk mencari informasi bagaimana cara budidaya di bidang pertanian yang baik. Terus jangan takut juga masalah pemasaran. Sekarang sudah era digital, bisa secara online. Media sosial banyak. Iya, media sosial banyak. Atau bisa minta tolong dengan kerjasama dengan penyuluh gitu setempat untuk ya. pemasaran seperti apa. Atau bisa kerjasama dengan petani-petani setempat yang sudah biasa memasarkan. Insya Allah tidak akan sulit terjun di agribisnis, apalagi petani milenial itu menguasai digital, iya. itu sangat-sangat mudah lah. Insya Allah tidak akan sulit. Nah, itu dia sobat tani, peluang pendapat ya, pendapat Kak Resa tentang peluang agribisnis buat milenial. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih buat ke Kak Resa. Nah, kebetulan nih Kak, mungkin untuk sobat tani yang mau terjun bisa dimulai dengan membuat kelompok tani ya. Nah, kebetulan saya pribadi juga membuat kelompok tani Kak. Saya mau minta tipsnya nih Kak untuk agar kelompok tani saya konsisten gitu Pak, atau apa gitu. Jadi agar kelompok tani itu konsisten, continue, terus tetap istilahnya solid. Itu pertama kita harus menyatukan visi dan misi antar anggota. Visinya misinya harus sama dulu, disamakan dulu. Nanti insya Allah pasti akan nanti kalau sudah terjalin visi yang sama, itu akan kelompok kita akan solid dan akan continue gitu. Kemudian dinamika di antara kelompok itu, di antara anggota dan pengurus itu harus terjalin komunikasi, jangan istilahnya terputus. Kalau bisa adakan pertemuan rutin, membahas beberapa permasalahan, terbuka lah, saling terbuka tiap anggota. Kalau misalkan ada permasalahan apa-apa, terbuka, terus dibicarakan, dipecahkan di saat pertemuan itu. Kalau misalkan permasalahan yang ada tidak bisa dipecahkan di antara kelompok itu, bisa mengundang dari pihak luar, bisa mungkin dari aparat desa atau pihak ketiga lah ya kayak. Atau misalkan penyuluh pertanian untuk diminta bantuan. Insya Allah kalau untuk dari kita ya, untuk penyuluh pertanian kita selalu siap. Malahan kita senang gitu kalau misalkan ada inisiatif dari kelompok untuk minta bantuan untuk pembinaan, kita siap. Nah, itu dia tips buat kita agar kelompok tani kita continue lah. Jadi jangan sungkan sobat tani, kalau ada masalah atau apapun bisa segera hubungi penyuluh setempat, penyuluh pertanian tentunya ya. Ya, di setiap daerah ada, pasti ada ya. Setiap daerah itu penyuluh pertanian ada. Nah, mungkin tadi Kak Resa udah sedikit ngasih tahu tentang peluang agribisnis buat petani milenial dan juga pengetahuan tentang pertanian lah. Mungkin Kak Resa ada ujangan buat sobat tani kita. Ya.
Baik, Sobat Tani dimanapun kalian berada, baik muda maupun tua, baik milenial maupun yang kolonial ya. Kolonial. Istilahnya kalau yang sudah tua itu kolonial ya, petani kolonial, petani kolonial yang sudah tua. Jadi buat petani-petani milenial, jangan ragu untuk terjun di bidang pertanian, karena negara kita ini negara agraris, tanah kita subur, cuaca kita, iklim kita mendukung untuk bercocok tanam. Nah, menurut saya sangat mudah untuk terjun di bidang pertanian, apalagi dengan banyaknya sekarang media sosial, media internet. Kita bisa mencari beberapa sumber di internet, dan jangan ragu juga membentuk kelompok tani, baik tani milenial maupun kelompok wanita tani maupun kelompok tani dewasa, karena justru kami-kami yang di penyuluh pertanian ini sangat berharap gitu adanya inisiatif, kesadaran dari teman-teman yang mau bertani, yang mau berkelompok. Kita sangat menyambut dengan baik lah gitu. Jadi misalkan Alul mau membentuk kelompok tani, jangan ragu hubungi petugas pertanian setempat untuk diminta bimbingannya, pembinaannya. Nanti insya Allah pasti nanti dibimbing gitu sama petugas pertanian. Nah, kemudian untuk kedepannya sektor pertanian juga sangat potensi, karena di masa pandemi seperti ini satu-satunya sektor pertanian yang perekonomiannya meningkat. Di kuartal keempat, sektor pertanian penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar, PDB terbesar itu 16%, di tengah sektor-sektor lainnya yang semakin terpuruk. Sektor pertanian yang alhamdulillah ya sampai sekarang masih bisa bertahan, dan kalau menurut saya tidak begitu berpengaruh ya corona ini di sektor pertanian, karena kalau di pertanian itu, di cocok tanam itu kita udara luar, kemudian cahaya matahari cukup gitu, makanan juga yang fresh gitu kan, yang organik itu alhamdulillah. Saya belum dengar ya yang petani kena COVID-19 ya. Alhamdulillah bertani juga selain menguntungkan juga bisa menyehatkan. Menyehatkan sobat tani. Nah, mungkin itu aja. Nah, mungkin dari perbincangan kita banyak ilmu yang disampaikan oleh Kak Resa. Semoga sobat tani terus maju dan enggak malu bertani. Dan untuk yang belum mulai bertani, silakan mulai, ataupun belum ada niat nih buat ini dan belum ada niat untuk bertani, terus lihat podcast ini jadi punya niat, alhamdulillah ya Kak ya. Yang penting utama niat dulu. Kalau udah ada niat, nanti bisa praktek gitu. Niat dulu baru nanti praktek. Insya Allah kalau ada niat pasti ada jalan ya, gitu. Betul. Nah, mungkin perbincangan kita kali ini dengan Kak Resa cukup sekian. Semoga apa yang disampaikan Kak Resa dapat bermanfaat buat sobat tani semua, dan juga dapat menginspirasi ya. Intinya semangat terus, jangan malu bertani, gitu, konsisten. Ya, dadah sobat tani, sampai jumpa. Nah, mungkin sekian perbincangan saya dengan Kak Resa.
Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Resa dapat bermanfaat dan juga Sobat Tani menjadi terinspirasi dan juga Sobat Tani mau nih terjun langsung ke bidang pertanian. Ya. Nah, mungkin itu saja. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tunggu nih di podcast selanjutnya, pasti ada narasumber menarik juga. Tetap di Postum Podcast Tumbuh.